Soal Pak Mentan ini udah 3 periode. Iya. Ya, dulu 2014, 2019 ya Pak ya. Terus kemudian lanjut ke periode kedua, walaupun 1 tahun, kemudian yang ketiga. 3 kali hat-trick. 3 kali hat-trick loh Pak kalau Jadi sepak bola jadi menteri. Pak jadi menteri terus padahal kalau saya baca itu kan backgroundnya sebagai pengusaha. Iya. Udah pengusaha enak-enak mah jadi pejabat Pak. Iya. Apa enaknya Pak? Apa enaknya mengabdi sih Pak? Gini, Rasanya gitu ya. gini. Kalau ego kita, keinginan kita tentu mau yang lebih nyaman kan, Iya. tidak terganggu dan seterusnya. Tetapi yang saya tahu, orang yang berada dalam tekanan itu adalah berlian minimal emas. Kalau jadi pejabat tentu banyak tekanan kan. Iya. Insya Allah amalannya banyak, ini mengabdi, dan sesungguhnya inilah tujuan hidup kita, beriman bermanfaat. Dan inilah tabungan sesungguhnya kalau mengabdi pada negara. Mengabdi dengan benar ya, Iya. itu tabungan. Tetapi kalau mengabdi tidak benar, nah itu, Tabungan di hal lain itu Pak. iya itu musibah tuh nantinya, yang saya tahu. Tapi kan jadi pengusaha tuh ya tinggal Menikmati. menikmati aja gitu. Iya. Nggak ada tekanan, nggak ada challenge gitu. Nah, itu kata-kata menikmati jangan melihat hari ini. Boleh jadi kita menikmati di dunia, Ya. tapi tabungan akhirat kita kurang. Amalan kita kurang. Bayangkan, 1 kali bertanda tangan, Ya. itu 282 juta hajat hidup orang Indonesia nih. Kita harus pertanggungjawabkan dan kita harus jamin kepastian pangannya. Tapi sebaliknya, kalau kami bertanda tangan yang tidak benar, itu kami harus minta maaf pada 282 juta orang baru bisa termaafkan. Itu pun kalau dimaafkan. Jadi Iya makanya Pak Prabowo sendiri terus Pak Mentan juga pernah ada statement menarik sebenarnya soal pangan ini kan Iya. terutama dalam sektor pertanian ini kan sangat vital Pak. Iya. Negara bisa goncang, bisa krisis kalau pangannya kurang Iya. mengalami krisis. Artinya ini kementerian yang sebenarnya sangat utama dan vital sebenarnya. betul. Pak Hamdan melihatnya berarti tugasnya berat banget loh Pak. Ya, apalagi Pak Prabowo belakangan sering ngomong kemandirian. Iya, Kemandirian betul. pangan. Sangat vital. Kita urut ya, kalau krisis ekonomi terjadi, kita pernah sampai -3, ya kan? Terjadi krisis, itu kita bisa lewati dengan baik. Krisis kesehatan, COVID-19, Ya, 3 tahun. 4 itu kita bisa lewati. Tapi manakala ada krisis pangan, akan melompat menjadi krisis politik, konflik sosial, negara bisa bubar. Tidak ada satupun yang negara mampu bertahan di dunia kalau pangan bermasalah. Karena krisis pangan itu. Iya. Siapa yang mampu bertahan kalau lapar? Ada yang mampu, TNI, Polri, katakanlah pemerintah, siapapun mampu mencegah kalau orang sudah lapar. Iya. Itu sudah tidak sehat pikirannya. Kalau sudah mengusik perut bisa heboh semua ya. Konflik sosial terjadi di mana-mana. Nih, Oke. ini ada 54 negara Iya. kesulitan pangan, serius. Saat ini, Indonesia stunting 21%. Oleh karena itu solusinya adalah pangan bergizi. Kita lihat ada rentan kelaparan Indonesia 7-16%. Ini sangat vital. Dunia sekarang krisis pangan, krisis energi. Iya. Nomor 1 adalah pangan. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Makanya jangan kita bermain-main sektor pangan. Saya selalu himbau, seluruh teman-teman siapapun, pengusaha, pengamat, jangan bermain-main sektor pangan. Boleh mengkritik, yang penting konstruktif untuk membangun. Terima kasih, kami katakan terima kasih. Pak, bicara soal pangan dan soal tadi tekanan Pak, untuk sebagai seorang pejabat menteri gitu kan, atau dalam pekerjaan karena sudah 3 kali menjadi menteri dan sekarang gitu. Ya. Pak Mentan sekarang kok lebih galak ya? Apalagi kalau ada yang nggak bener, nah, pecat.
itu yang dihadapi sepertinya banyak mafia di sektor pangan ini, Pak. Gini, sebenarnya aku bukan galak, aku baik. Oh, oke. Justru yang galak adalah yang diam melihat kejahatan. Oh. Karena dia membunuh secara pelan-pelan ini negara. Aku ini orang baik. Kenapa? Ikuti, maaf kami muslim, ikuti Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang. Berarti saya baik kan? Tidak galak kan? Bayangkan, kalau kami diam, melakukan pembiaran pada kejahatan yang terjadi, pelanggaran yang terjadi, itu sama dengan beternak kejahatan. Kira-kira yang mana jahat? Yang diam atau yang bertindak? Yang beternak kejahatan atau yang mitigasi, mengurangi kejahatan? Saya kan cuma melakukan. Ini aturan bukan saya yang buat. Ini konsensus, ini kesepakatan kita bernegara. Kira-kira yang mana sebenarnya saklek nih? Gak apa-apa galak, yang penting benar gitu. Betul. Yang mana nih? Yang diam membiarkan mafia lewat, merajalela, atau yang menegakkan aturan? Pasti yang menegakkan. Nah, berarti ini lebih galak kan? Lebih jahat sih. Kalau galak lebih ke Diem, tindakan. kata diem. Galak jangan diartikan bahwa bersuara. Oh, oke. Itu lebih kejam, diam tapi mematikan. Diem-diem ngambil duit. Oh, diam-diam ambil duit, diam-diam bagi hasil. Itu kan kejam banget pada generasi, bukan kejam pada sekarang, tapi kejam pada generasi mendatang.